Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan yang ke-23. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Bagi saudara yang hari ini mengalami saat-saat di mana melelahkan atau tertimpa dengan malapetaka atau sakit penyakit, semoga Anda diberikan kekuatan oleh Tuhan dan pemulihan, kesembuhan berkat jamahan kasih Tuhan. Saudara, saya ketika membaca sebuah buku dari Gobind Vasdev dengan judul Happiness Inside, kebahagiaan itu dari dalam. Pada halaman 228 sampai 229, Gobind Vasdev menulis bahwa kebahagiaan itu suatu hal yang sangat sederhana atau simple. Dan saking sederhananya sampai-sampai tidak banyak orang yang percaya. Untuk bahagia manusia tidak memerlukan apa-apa. Tidak perlu mencarinya di luar. Bahkan tidak perlu usaha yang keras. Semua perangkat kebahagiaan itu telah ada dan selalu ada dalam diri setiap manusia. Begitu pula sebaliknya, semua perangkat ketidakbahagiaan juga ada di dalam diri ini. Tergantung mana yang akan dipilih dan dipakai. Kebahagiaan bisa didapat dengan cara melepaskan ikatan dari harapan terhadap hasil yang kita inginkan. Dengan kata lain, kita menerima dan bersyukur dengan apa yang telah terjadi. Apakah itu maksudnya kita tidak boleh menginginkan atau mengharapkan sesuatu? Tidak sama sekali. Yang kita lepaskan bukan keinginannya, tetapi hasilnya. Melepaskan adalah sesuatu yang sederhana. Melepaskan tidak memerlukan apa-apa. Dan untuk melepaskan, kita tidak membutuhkan energi yang besar. Dan hari ini, dalam Injil, kita mendengarkan tentang sabda bahagia yang ditulis oleh penginjil Lukas. Penginjil Lukas menyebutkan 4 kebahagiaan, tetapi juga ada 4 peringatan yang merupakan kebalikan. Yang pertama, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bila kita kaitkan dengan melepaskan, berarti bahwa ketika kita berbahagia, kita melepaskan apa yang ada pada kita. Melepaskan dari ikatan yang membelenggu kita. Melepaskan harta milik kita berikan kepada orang-orang lain sehingga kita kemudian menjadi miskin di hadapan Allah. Juga berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Melepaskan apa yang kita miliki terkait dengan makanan, yaitu dengan memberi makan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Atau makanan kita yang lebih kita bagikan. Atau kita menghargai makanan kita yang terbatas. Kita makan dan tidak membuangnya. Karena banyak orang miskin membutuhkan makanan yang belum tentu mereka dapatkan ketika kita makan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Kamu yang menangis karena berkorban. Kamu yang menangis karena telah melepaskan keinginan, melepaskan apa yang hendak kamu capai, mengorbankan diri untuk orang lain, bahkan sampai sakit hati, merelakan dan ikhlas sampai hati hancur. Berbahagialah karena kamu melepaskan itu. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Melepaskan kenyamanan karena mengikuti Kristus. Orang membenci kamu. Sabda bahagia ini mengantar kita untuk semakin hari, semakin melepaskan dari dalam diri kita target-target hasil-hasil yang seringkali juga membuat kita tersiksa dalam hidup ini.
melepaskan semuanya itu. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Dan selama hidup kita lebih sering belajar dan juga diajarkan untuk mendapatkan, bukan memberi. Mengejar, bukan melepas. Mengumpulkan, bukan berbagi. Hidup ini bukan perlombaan untuk mengumpulkan atau memiliki sesuatu, tetapi kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk melepaskan. Dan itulah yang membuat kita berbahagia. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.